Ya, nggak apa-apa, Fitri Zakia. Oke. Oke, oke, oke. Oke, si marah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat, amma ba'du. Saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali setelah beberapa pekan lalu kita libur lebaran. Semoga pertemuan kita kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mulai berkuliah, mohon izin, apakah suara saya kedengar? Mendengar, Pak. Dengar, Pak. Iya, sebelum saya mulai, mohon izin juga untuk dibuka dulu kameranya, dan saya screenshot dulu. Kita foto bareng tentang perkuliahan hari ini. Silakan diperlihatkan wajahnya. Ya, bentar saja diperlihatkan wajahnya. Perkuliahan akan kita mulai. Terima kasih yang sudah membuka. Saya tunggu yang belum membuka kameranya untuk mendekatkan diri di kamera. Akan saya ambil gambar fotonya. Silakan Muhammad Farel, Nabila, Natasha, Muhammad Haikal, Egung, ya terima kasih Egung, Dian Purnama, ya Dian Purnama, silakan. Kemudian ada Najma, ya, ada Siti Anisah belum dibuka, ya terima kasih. Nika Januari, ya sudah membuka. Wulan Septianing belum dibuka kameranya. Natasha belum dibuka kameranya, silakan. Kita hitung 1, 2, 3 sebentar. Ya. Mohon diperlihatkan wajahnya. Saya hitung kembali. Ya, 1, 2, 3. Oke. Sebentar, jangan di-close dulu. Tanggal berapa sekarang? 30. Ya, sekali lagi diperlihatkan wajahnya ke kamera sebagai bukti kehadiran program kita. 1, 2, 3. Tiga, 1, 0, 3, 2, 1. Oke. Ya, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah memberikan kepada kita kemenangan bagi kita semuanya, dan puasa ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, apakah di antara saudara ada yang ingin bertanya? Ya, maaf Pak, nggak bisa on cam, kamera laptop saya tidak berfungsi. Oke, tidak apa-apa, Natasha. Iya. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan materi kita ya, materi yang ada di perkuliahan kita. Saudara mungkin sudah baca juga ya materinya.
sekarang akan saya sampaikan. Materi kali ini adalah beragama yang baik sebagai jalan menuju Tuhan. Alhamdulillah, Allah SWT menjadikan kita semuanya menjadi hamba yang beragama, hamba yang bertuhan, dan kita menjadi hamba yang bertuhan sejak kapan? Bahkan sebelum kita lahir pun, di dalam kandungan kita sudah menjadi hamba yang beragama, bagaimana kita lihat dalam setiap doa ayah dan ibu kita, berharap kita menjadi anak yang saleh dan solehah, anak yang taat kepada kedua orang tuanya, dan menjadi anak yang tentunya berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Nah, inilah di mana pada materi kali ini, beragama yang baik sebagai jalan menuju Tuhan. Saudara sekalian yang berbahagia, apakah terlihat slide-nya? Terlihat, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh ya saudara menanyakan dan lain sebagainya. Absensi akan saya lakukan pada akhir perkuliahan. Mohon sejak awal sampai saat ini bisa hadir dalam perkuliahan kita. Oke. Saudara sekalian yang berbahagia, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Jadi orang yang beragama itu tentu ingin dirinya berbahagia. Berbahagia yang dalam hal ini adalah berbahagia dengan cara dia beragama itu sendiri. Bahagia sering dihubungkan dengan sukses duniawi, orang yang meraih kekayaan, kedudukan tinggi, dan popularitas sering disebut sebagai orang yang berbahagia. Secara umum, pandangan masyarakat kita, dan bahkan kita juga ya, orang yang bahagia itu adalah orang yang kaya, punya kedudukan, punya popularitas, terkenal, dan sebagainya. Banyak orang yang berbahagia secara semu. Tidak sedikit di antara mereka yang sukses ya, duniawi, ternyata hidup menderita, bahkan hingga bunuh diri. Rasa bahagia berhubungan dengan suasana hati, yakni hati yang sehat, yang disebut dengan qalbun salim. Sedangkan suasana hati hanya bisa diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah ini, ternyata kebahagiaan yang tadi dinilai dengan kekayaan, dengan banyaknya harta, punya kedudukan, popularitas terkenal, maka kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan yang hakiki, hanya kebahagiaan yang semu. Faktanya terjadi dalam kasus-kasus saat ini, baik itu di selebritis ataupun masyarakat umum, mereka yang secara finansialnya kecukupan, secara kedudukannya punya kedudukan, dan secara popularitasnya dia terkenal, ternyata tidak menjadi dia bahagia, bahkan di antara mereka justru menderita, hingga mereka mengakhiri hidupnya dengan tadi, yaitu dengan bunuh diri. Kebahagiaan itu ternyata kebahagiaan yang semu ya, kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah bagaimana kebahagiaan yang tumbuh dari hati, yang disebut dengan ketenangan atau ketenangan hati, yang disebut dengan qalbun salim. Sedangkan suasana hati hanya bisa diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Jadi kebahagiaan hati bisa kita dapatkan melalui
keimanan dan melalui pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran itu sendiri. Kemudian menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan, pemilik kebahagiaan. Untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat atau qalbun salim. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Hati yang sakit adalah hati yang tidak berfungsi dengan semestinya. Fungsi hati adalah untuk ma'rifah kepada Allah, mencintai Allah, rindu kepada Allah, dan kembali kepada Allah. Ya, jadi saudara sekalian, yang berbahagia dari ulama yang terkenal ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kebahagiaan itu adalah perasaan hati, tentramnya hati, senangnya hati, dan berfungsinya hati dengan baik. Yang disebut di sini dengan qalbun salim tadi. Hati yang sehat adalah hati yang tentu rindu kepada Allah, mencintai Allah, kembali kepada Allah. Saudara sekalian, kemarin kita menjalankan ibadah puasa ya. Dalam kurun waktu 1 bulan, kita seperti orang yang begitu dekat dengan Allah. Tadi itu kita kenal dengan tumbuhnya hati untuk selalu bersama dengan Allah. Hari-hari, waktu-waktu di bulan Ramadan, kita isi dengan dekatnya kita dengan Allah, baik itu dengan membaca Al-Quran, baik itu dengan berzikir, baik itu memperbanyak sholawat, memperbanyak sedekah, ataupun banyak hal-hal yang bisa kita lakukan pada waktu di bulan suci Ramadan. Ternyata Ramadan sudah berlalu ya, Ramadan sudah meninggalkan kita. Bagi orang yang ahli ibadah adalah rindu kepada Ramadan. Bagaimana menghadirkan Ramadan dalam kehidupan keseharian kita. Maka dampak dari Ramadan itu kita masih menjadi orang-orang yang konsisten, orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Istiqomah itulah yang diharapkan dalam Islam. Apa artinya? Yaitu walaupun Ramadan sudah berlalu, kita tetap menjalankan ibadah itu dengan benar. Oke, saudara sekalian, saya minta kepada salah satu mahasiswa untuk bisa membaca. Lihat gantian ya. Silakan. Siapa yang mau jadi relawan membaca pada slide yang berikutnya. Ini slide-nya. Silakan. Ada yang mau jadi relawan? Muhammad Haikal, silakan Muhammad Haikal. Ya, ya. Muhammad Haikal, silakan baca dulu. Oke, Pak. Oke, ya. Malam dan pagi. Langsung aja Pak dibacanya. Yes, silakan. Ya. Faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit yaitu yang pertama, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Tidak ada yang merusak manusia kecuali manusia. Sebaliknya, tidak ada yang dapat memperbaiki manusia kecuali manusia yang baik. Yang kedua, atamani atau berangan-angan. Berangan-angan identik dengan menghayal. Menghayal itu impian tanpa usaha dan ikhtiar. Angan-angan adalah modal para pecundang dan merugi. Angan-angan adalah mimpi orang yang tidur pada siang hari, setelah bangun ia sadar bahwa ia hanyalah mimpi. Itu hanyalah mimpi. Yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah. Menggantungkan diri kepada selain Allah adalah perkara yang paling merusak hati. Merusak hati manusia melebihi menggantungkan diri kepada selain Allah.
Masih Muhammad Haikal, tadi ada Neng Wulan, Sama, Pak. ada Wulan. Tadi mana Ya. Wulan? Ya Pak, hadir Pak. Ya, silakan Wulan diulang membacanya pada slide ini. Baik, faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit. Yang pertama, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Tidak ada merusak manusia kecuali manusia. Sebaliknya, tidak ada yang dapat memperbaiki manusia kecuali manusia yang baik. Yang nomor 2 ada at-tamani atau berangan-angan. Berangan-angan identik dengan menghayal. Menghayal itu impian tanpa usaha dan ikhtiar. Angan-angan adalah modal para pecundang dan merugi. Angan-angan adalah mimpi adalah mimpi orang yang tidur pada siang hari setelah bangun, ia sadar bahwa itu hanyalah mimpi. Yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah. Menggantungkan diri kepada selain Allah adalah perkara yang paling merusak hati manusia, melebihi menggantungkan diri kepada selain Allah. Ya, terima kasih Neng Wulan sudah dibacakan. Tadi ada hati yang selamat atau yang disebut dengan qalbun salim. Ternyata ada yang menyebabkan hati kita menjadi rusak. Di antaranya adalah banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Jadi saudara sekalian, di lingkungan kita berada, baik itu di kantor, baik itu di rumah, maupun di mana saja ya, kita harus memilih dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya, jadi salah satu obat hati itu kan kalau kita dengar syair yang dinyanyikan oleh Opik ya, obat hati, itu kan ada itu 5 perkaranya. Nah, jadi di antaranya berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Ternyata Islam itu memberikan solusi ya kepada kita sampai memilih teman saja itu diajarkan dalam Islam. Memilih ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan itu. Contohnya bergaul berteman dengan seorang pedagang minyak wangi, setidaknya walaupun kita tidak menggunakan minyak itu sendiri, bau harum itu akan kita dapatkan, bau wangi itu. Ketika kita berteman dengan tukang api misalkan, maka hati-hati, maka bisa terpecik kena percikan dari api yang panas itu sendiri. Jadi ibaratkan bagaimana kita memilih teman. Jadi saudara sekalian, bagaimana cara kita memilih teman yang baik, bergaul dengan orang-orang yang baik. Jangan bergaul pada orang-orang yang tidak baik, baik itu di rumah, di lingkungan kantor, ataupun di mana saja saudara berada. Pilihlah teman yang mengajak kepada kita, kepada saudara sekalian, kepada jalan yang menuju kebaikan. Misalkan saudara selain bekerja, saudara adalah mahasiswa, bergaul dengan teman-teman seangkatan misalkan, sama mahasiswa, maka tentu yang dibicarakan adalah masalah tugas, masalah perkuliahan, dan sebagainya. Tetapi ketika saudara bergaul kepada orang-orang yang mohon maaf, tanda kutip tidak pernah tahu kuliah, tidak pernah sekolah, maka yang dipikirkan oleh mereka adalah hal-hal yang boleh jadi bagaimana masalah makanan, masalah minuman, masalah apa yang dia dapatkan saat ini. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang berilmu, maka insya Allah cara berpikirnya pun seperti orang-orang yang berilmu gitu. Cara mengambil kesimpulan, cara mengambil kebijakan dan sebagainya. Tidak ada yang merusak manusia kecuali manusia. Sebaliknya tidak ada yang dapat memperbaiki manusia kecuali manusia yang baik. Jadi ketika kita berteman dengan manusia yang baik, insya Allah kebaikan itu akan kita dapatkan. Tapi ketika kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, walaupun kita baik, kadangkala ketidakbaikan itu menimpa kepada kita. Yang kedua ada atamani, itu berangan-angan. Saudara sekalian, sekarang ini banyak ya generasi Gen Z atau milenial atau generasi yang sebelumnya itu kalau suruh bekerja malas, suruh belajar juga malas.
maunya dapat sesuatu yang instan, pengen cepat kaya, pengen cepat sukses, pengen cepat berhasil. Itu bagian dari penyakit atamani yang disebut dengan berangan-angan. Pengen kaya tetapi nggak mau bekerja, pengen jadi sarjana tetapi tidak mau kuliah, pengen pinter tapi nggak pernah belajar. Jadi itu yang saya lihat analisa generasi-generasi saat ini adalah generasi-generasi yang pengennya cepat sukses tanpa berusaha. Maka kasus-kasus yang ada diantaranya misalkan terlilit hutang, terlilit judol ya, judi online, terlilit utang online dan sebagainya, itu kebanyakan karena tadi itu pengen gaya tetapi usahanya minim. Jadi ini jangan sampai terjadi pada saudara ya. Berangan-angan identik dengan mahayal. Mahayal itu impian tanpa usaha dan ikhtiar. Angan-angan adalah model para pecundang dan merugi. Angan-angan adalah mimpi orang yang tidur pada siang hari, setelah bangun dia sadar bahwa itu hanyalah mimpi. Waduh, mimpi jadi orang kaya. Ya, kemudian yang ketiga, mengantungkan diri kepada selain Allah. Menggantungkan diri kepada selain Allah adalah perkara yang paling merusak hati manusia, melebihi menggantungkan diri kepada selain Allah. Jadi ini saudara, juga penyakit yang terjadi pada saat-saat ini. Tadi itu ketika kita bekerja, kita kuliah, ternyata masih belum berhasil, masih belum menjadi orang sukses. Ada yang aneh mencari jalurnya. Jalurnya bukan jalur langit, ya. Berdoa kepada Allah, tetapi jalurnya jalur bumi yang kadang mengkultuskan orang yang dianggap sebagai orang pintar. Sebut saja pergi ke dukun, menggantungkan terhadap paranormal, ramalan-ramalan dan sebagainya. Itu Islam melarang terhadap hal ini. Maka hati yang sehat adalah hati yang jauh dari permintaan-permintaan yang didasari atas dasar selain Allah. Ya ini ya. Kemudian selanjutnya pada slide yang kelima, ya silakan siapa yang relawan mau baca nih yang mengakibatkan penyakit hati. Silakan. Mas Tatoneng yang mau. Mas Fatur, silakan Mas Fatur Rahman. Mas Fatur. Ya, silakan Mas Fatur. Yang nomor 4, asyab'u, terlalu kenyang. Kekenyangan terbagi dua. Pertama, kenyang dengan barang haram, yang dalam bahasa Arabnya itu lizatihi. Misalnya kenyang karena makan bangkai, darah, daging babi, anjing, burung yang punya cengkraman kuat, atau binatang yang bertaring. Kedua, kenyang dengan makan yang haram. Nomor 5, terlalu banyak tidur. Banyak tidur dapat mematikan hati, memberatkan badan, menyia-nyiakan waktu, dan dapat menimbulkan kelupaan dan kemalasan. Sungguh pun demikian, tidak selamanya tidur itu buruk. Malah ada tidur yang sangat bermanfaat, yaitu ketika kita sangat mengantuk. 6, berlebihan dalam melihat hal yang tidak berguna. Berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna dapat berpengaruh terhadap kesucian hati. Fitnah itu berawal dari pandangan mata. Yang nomor 7, berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara dapat membuka pintu-pintu kejelekan dan tempat masuknya setan. Mengendalikan berlebihan bicara dapat menutup pintu-pintu itu. Ya, terima kasih Mas Fatur. Tadi ada Neng Erika, silakan Neng Erika dibaca. Erika apa Tera ya tadi? Tera ya? Silakan. Tera, Pak. Ya, silakan Tera dibaca. Nomor 4, ada asyabu, terlalu kenyang. Kekenyangan terbagi dua. Pertama, kenyang dengan barang haram, lizatihi. Misalnya, kenyang karena makan bangkai, darah, daging babi, anjing, burung yang punya cengkraman kuat, atau makan binatang yang bertaring. Kedua, kenyang dengan makan yang haram. 5, terlalu banyak tidur. Banyak tidur dapat mematikan hati,
memberatkan badan, menyanyiakan waktu, dan dapat menimbulkan kelupaan dan kemalasan. Sungguh pun demikian, tidak selamanya tidur itu buruk. Malah ada tidur yang sangat bermanfaat, yaitu ketika kita sangat mengantuk. 6. Berlebihan dalam melihat hal yang tidak berguna. Berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna dapat berpengaruh terhadap kesucian hati. Fitnah itu berawal dari pandangan mata. 7. Berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara dapat membuka pintu-pintu kejelekan dan tempat masuknya setan. Mengendalikan berlebihan bicara dapat menutup pintu-pintu itu. Ya, terima kasih Neng Tera. Ya, ada beberapa hal ya. Tadi lanjutannya yang keempat adalah tab'u, terlalu kenyang. Maka di dalam tubuh kita itu tidak boleh terpenuhi dengan makanan atau minuman. Maka ada sepertiga untuk makan dan sepertiga untuk minum dan sepertiga lagi lah untuk bernapas. Ketika tubuh kita diisi dengan makanan atau minuman yang mengakibatkan kekenyangan, maka dampaknya ada beberapa penyakit yang terjadi dalam fisik kita. Bahkan boleh jadi orang tidak bisa bernapas karena kekenyangan itu sendiri. Maka ada sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Kekenyangan di dalam hal ini ada kenyang karena barang yang haram, dijati, misalkan kenyang minum minuman keras, kenyang makan darah, kenyang makan bangkai, kenyang makan daging babi, anjing, burung yang bertaring, dan lain sebagainya. Kalau bicara tentang bangkai, itu ada dua bangkai yang dihalalkannya, yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan ya. Nah, ini orang yang terlalu kenyang maka berakibat kepada rusaknya hati seseorang itu sendiri. Puasa itu melatih kepada kita untuk menjadi manusia yang peduli terhadap sesama. Kalau satu hari kita tidak makan saja, rasanya seperti apa ya tubuh kita dan fisik kita. Maka bagaimana bila itu terjadi kepada saudara-saudara kita yang lain, yang dalam hal ini mereka kelaparan bukan satu hari, 2 hari, boleh jadi berhari-hari. Lebih-lebih saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah yang terjadi konflik, misalkan di Palestina, di Iran, dan lain sebagainya. Sebagai seorang Muslim, maka saudara diajak dihidupkan hatinya. Hatinya itu hidup untuk apa? Untuk peduli kepada mereka. Setidaknya apa yang sudah lakukan? Ya tadi itu berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, segera selesai konflik itu, tidak ada konflik-konflik yang lainnya. Itu kenapa? Itu terjadi bagaimana hati kita gerakkan. Puasa jelas-jelas menjadikan kita menjadi manusia yang tadi itu punya empati, punya simpati, punya kepedulian terhadap sesama. Maka tumbuhnya yang disebut dengan kecerdasan sosial, selain kecerdasan spiritual, emosional, dan sebagainya. Yang kelima, terlalu banyak tidur. Saudara sekalian, kemarin sempat viral ya tentang generasi yang rebahan. Tidak boleh kemana-mana karena ada penyakit COVID misalkan. Lebih baik di rumah sehingga rebahan saja hari-harinya. Ternyata banyak tidur itu, terlalu banyak tidur juga tidak baik. Tetapi ketika kita ngantuk berat dan menempatkan mata kita untuk istirahat, itu adalah satu yang tepat. Seperti halnya saudara saat ini ya sedang bekerja, masih di kantor, capek dan sebagainya, tetapi saudara masih juga kuliah, itu adalah orang-orang yang hebat ya. Saya doakan semoga sukses selalu dunia dan akhiratnya. Semangat saudara semuanya, walaupun masih bekerja, tetap kuliah. Lakukanlah dengan sekuat tenaganya, dengan konsisten, karena orang yang merasakan lelahnya belajar, lelahnya bekerja, maka dia nanti akan menyesali pada hari kemudian. Jadi terlalu banyak tidur tidak dibolehkan ya. Kemudian yang keenam, berlebihan dalam melihat hal yang tidak berguna. Ya tadi kadang-kala kan
hari-hari dan waktu kita banyak tersita di depan laptop atau di depan HP kita, scroll sana sini, itu kita kuat, tetapi ketika berlebih-lebihan melakukan hal itu menjadi tidak baik. Misalkan melihat hal yang tidak berguna dapat berpengaruh terhadap kesucian hati. Fitnah itu berawal dari pandangan mata. Ya. Yang ketujuh, berlebihan dalam berbicara. Ya, saudara sekalian, di dalam hadis Nabi dijelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia diam, atau tidak bisa diam, hendaklah berkata dengan cara yang baik. Nah, jadi ternyata menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik itu salah satu cara untuk membersihkan jiwa kita, hati kita. Jadi jangan terlalu banyak berbicara ya, apalagi satu hal yang tidak kita ketahui. Kadangkala kita tidak paham, tapi itu di dalam hati. Oke, saya lanjutkan pada slide yang ke-6. Siapa yang mau menjadi relawan untuk membaca pada slide yang ke-6? Silakan. Nabila Intan bisa membaca? Iya Pak, yang C ya Silakan. Pak. Ya, yang C, silakan dibaca. Yang C, manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Jika manusia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka manusia tidak akan mendapatkan kesenangan, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Ujungnya, tidak ada kebahagiaan. Jadi, hidup beragama itu adalah fitrah, dan karena itu, manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan, apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah kepada manusia. Ya, terima kasih Neng Nabila. Tadi siapa ya yang tadi mau baca? Mas Sulistyo ya? Mas Sulistyo ada? Ada Bapak, maaf aku. Iya, silakan. Neng, Neng. Iya. Sulistyo Pratiwi. Ya, Neng, silakan Neng, dibaca Iya. bagian C. Oke. C. Manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka manusia tidak akan mendapatkan kesenangannya, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Ujungnya tidak ada kebahagiaan. Jadi, hidup beragama itu adalah fitrah dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman, yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah kepada manusia. Iya, terima kasih Neng Sulistyo Pratiwi. Ya, jadi saudara sekalian, manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Agama itu fitrah itu adalah kesucian. Jadi kalau kita bicara tentang kebahagiaan hakiki itu kan berdasarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Maka bagaimana kita hidup sebenarnya sesuai dengan fitrahnya, menikmati atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misalkan kita dalam konteks ini kita bekerja ya, kerja di kantor dengan sekuat tenaga kita, hasil yang kita dapatkan boleh jadi kadang-kala buat biaya kuliah saja tidak cukup, tapi nikmati saja. Ini adalah bagian dari apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmati saja, tidak usah iri kepada orang lain, karena mereka mempunyai kelebihan, mereka mempunyai kemampuan, mereka diberikan rezeki oleh Allah SWT yang lebih. Jadi intinya kalau kita ini mensyukuri terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, kenyamanan, ketenteraman itu akan kita dapatkan. Bahagia, gitu, tenang, gitu. Tidak
merasa iri hati atau tumbuhnya penyakit-penyakit hati yang disebut bagaimana senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Tapi intinya adalah kebahagiaan itu bukan terletak kepada bagaimana banyaknya harta loh ya, bagaimana tentang tingginya jabatan kita dan bagaimana tentang popularitas yang kita dapatkan, tapi bagaimana kebahagiaan itu nyaman, aman, tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan. Alhamdulillah kita beragama ya, menjadikan kita tenang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah kita syukuri, kita nikmati, sehingga insya Allah akan menjadi berkah dengan agama. Tidak pernah iri hati terhadap nikmat orang lain. Tidak pernah punya penyakit hati, ingin bagaimana nikmat itu berada kepada kita. Yang kita pahami adalah segala sesuatu adalah atas kehendak Allah. Yang penting tugas kita adalah berusaha, berdoa, sekuat tenaga. Itu saja ya. Oke, kita lanjutkan. Pada slide selanjutnya, pada slide ke-7, siapa ya yang mau baca? Silakan. Kita sambil kenal gitu, biar tahu. Silakan yang mau baca, relawan. Salah tidak apa-apa kok. Ayo silakan. Tadi Neng Sulistyo sudah, Neng Nabila sudah, Mas Haikal sudah, ayo Tera sudah, Fatur Rahman sudah ya. Ulan juga sudah. Egung Muhammad. Egung ada Egung? Ada, Pak. Ya silakan Mas Egung dibaca bagian D. D. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. 1. Argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dengan segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Ya, Mas Egung, kemarin pulang kampung, Mas? Pulang kampung, Pak. Kemana pulangnya, Mas? Ke Jogja, Pak. Oh, ke Jogja. Iya. Alhamdulillah ya, Mas. Sehat walafiat. Orang tua. Alhamdulillah. Amin. Oke, lanjut. Siapa yang mau jadi relawan? Yang mau baca? Najwa Aulia. Najwa. Iya, Pak. Silakan Najwa dibaca. Bagian D. D. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. 1. Argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Oke, terima kasih ya Neng Najwa. Neng Najwa kemarin pulang kampungnya kemana? Pulang apa tidak? Enggak pulang, Pak. Enggak punya kampung. Oh ya. Oke, enak nungguin Jakarta ya. Iya. Oke, nama saudara sama seperti nama putri saya. Kalau putri saya namanya Najwa Salsabila. Nama saudara Najwa Aulia Ramadan ya? Ramadhani, Pak. Oh ya Allah, di bulan Ramadan ya lahirnya? Betul.
Betul. Oke, kalau saya juga sama di bulan Ramadan. Najwa sasalbila asmaradan juga di bulan Ramadan. Sekarang sudah selesai kuliahnya. Saudara masih berjuang, saya doakan segera selesai kuliahnya. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Ternyata dalam mencari kebahagiaan itu adanya kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani itu bisa kita dapatkan dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala yang suci itu kita dekati dengan berarti apa? Dengan menyucikan diri kita. Jadi tidak bisa orang yang mohon maaf kotor kemudian ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalam argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Oke, saudara sekalian sedang kumandang azan. Kita break sebentar ya, kurang lebih 10 atau 5 menit untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Mohon izin saya jangan keluar dari Zoom ini.
Ya, kembali kita bergabung. Selamat menjalankan ibadah sholat isya bagi saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, tentang argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Jadi, kita ingin menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka pemilik kebahagiaan yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempunyai sifatnya yang disebut dengan sifat yang maha suci, maka kesucian itu harus kita miliki untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci itu sendiri. Kemudian kita lanjut pada slide yang ke-8. Silakan, ada yang mau baca untuk slide yang ke-8? Silakan, yang mau baca slide ke-8. Yang belum baca, nanti ini saya rekam, jadi kalau nanti saya upload di YouTube dan di kuliah online, saudara bisa lihat suaranya sendiri dan gambarnya. Ayo silakan untuk dibaca selanjutnya. Siapa ya? Malu ya? Sebentar. Rahman Hadi sudah belum ya? Mas Rahman Hadi? Ya Pak. Silakan Mas, baca. Nomor 2. Baik, Pak. Nomor 2, argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Dengan adanya keseimbangan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia dan secara vertikal dengan pencipta, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan diperoleh manakala manusia diterima dan dihargai oleh lingkungannya dan secara vertikal bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya secara baik dan benar. Mendekatkan diri kepada Allah untuk menggapai mardatilah, itulah tujuan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Karena manusia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka disebutlah manusia sebagai Abdullah. Karena manusia berusaha menjalin hubungannya secara produktif dengan sesama manusia dan lingkungannya, dengan cara membangun peradaban yang memajukan martabat manusia, maka disebutlah manusia sebagai Khalifatullah. Dengan memposisikan diri sebagai Abdullah dan Khalifatullah secara integral dan seimbang, maka manusia meraih dan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, rohani dan jasmani. Ya, terima kasih Mas Rahman Hadi. Silakan, siapa lagi yang mau baca? Muhammad Rifki ada? Ya, Delva silakan. Delva dulu. Ya Bapak, mohon maaf sebelumnya saya pakai kamera laptop ya Pak, maksudnya pakai Iya, laptop nggak nggak ada apa-apa. kamera. Ya. Nomor 2, argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Dengan adanya keseimbangan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia dan secara vertikal dengan pencipta, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan diperoleh manakala manusia diterima dan dihargai oleh lingkungannya dan secara vertikal bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya secara baik dan benar. Mendekatkan diri kepada Allah untuk menggapai mardatillah, itulah tujuan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Karena manusia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka disebutlah manusia sebagai Abdullah. Karena manusia berusaha menjalin hubungan secara produktif dengan sesama manusia dan lingkungannya, dengan cara menambah peradaban yang memajukan martabat manusia, maka disebutlah manusia sebagai Khalifatullah. Dan memposisikan diri sebagai Abdullah dan Khalifatullah secara integral dan seimbang, maka manusia meraih dan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, rohani dan jasmani. Terima kasih. Iya, terima kasih Neng Delva Rahmadayan. Rahma. Lahir di bulan Ramadan juga, Delva. Iya, Bapak. Oke, ya. Saudara sekalian, kalau bicara tentang argumen sosiologis bahwa manusia itu
ada dua tugasnya ya, sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Sebagai Abdul, hamba, maka kewajibannya menyembah kepada Allah. Sebagai khalifah, maka manusia bertugas menjaga alam ini, menjaga keseimbangan lingkungan dan sebagainya. Itulah tugas kita. Apabila tugas Abdullah dan Khalifatullah itu diseimbangkan, maka kebahagiaan rohani dan jasmani itu akan kita dapatkan. Oke, kita lanjutkan pada slide ke-9. Nah, silakan yang belum baca biar semuanya kebagian. Ayo silakan. Siapa yang belum ya? Ayo silakan. Boleh. Ya, ada Muhammad Rifki ya. Silakan Mas Rifki. Oke, Pak. Ya. Tauhidullah atau barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama samawi dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW masih tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu sudah tidak tauhidullah, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng, salah, dan sesat menyesatkan. Agama yang dibawa para nabi pun namanya Islam. Silakan baca argumen Qurani dalam Wahyu Tuhan. Sebagian ayat tentang masalah tersebut disampaikan sebagai berikut. 1. Barang siapa mencari agama selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Quran Surah Al-Imran Surat ketiga ayat 85. Betul. Yang kedua, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Quran Surah Al-Imran surat ketiga ayat 19. Nomor 3, maka apakah mencari agama selain agama Allah, padahal hanya kepadanya menyerahkan diri segala yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Quran Surah Al-Imran surat 3 ayat 83. Terima kasih Mas Rifki. Ya, lanjut. Silakan, ada relawan satu lagi untuk membaca. Neng, Mas. Ayo. Silakan untuk membaca sekali lagi. Ada relawan yang belum membaca, biar kebagian membaca. Nah, jadi saudara sekalian, bicara tentang tauhidullah, ya, silakan Neng Fitri Zakiyah. Ya, Neng, silakan dibaca, Neng Fitri. Ya baik Bapak. Ya. Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW masih tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu sudah tidak tauhidullah, yakni sudah ada syirik, unsur menyatukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng, salah, dan sesat menyesatkan. Agama yang dibawa para nabi pun namanya Islam. Silahkan baca argumen Qurani dalam Wahyu Tuhan. Sebagian ayat tentang masalah tersebut disampaikan sebagai berikut. Barang siapa mencari agama selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Quran Surat Al-Imran. Surat ketiga ayat 85. Surat ketiga ayat 85. Sesungguhnya agama yang dihindari Allah adalah agama Islam. Diridhoi Allah adalah agama Islam. Quran Surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-19. Yang ketiga, maka apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal hanya kepadanya menyerahkan diri segala yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan.
Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-83. Ya, terima kasih Neng Fitri Zakia. Ya, ini saudara sekalian, jadi kalau bicara tentang tauhidullah adalah pengisaan terhadap Allah, maka agama-agama sebelum Islam apabila itu pengisaannya hanya kepada Allah, maka dia termasuk tauhidullah. Nah, pertanyaannya, adakah agama-agama selain Islam yang mentauhidkan kepada Allah? Sebut saja misalkan Nasrani atau mungkin Yahudi ataupun Hindu Buddha, apabila itu tidak mengisahkan kepada Allah, maka itu bukan tauhidullah. Mengisahkan Allah itu hanya Allah yang menjadikan sesembahan, tetapi dia menyembah Allah, menyembah kepada animisme, dinamisme, maka itu bukan tauhidullah. Ayat-ayat ini jelas ya, saudara sekalian, tuh barang siapa mencari agama selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Ali Imran ayat 85. Sebenarnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Ini bisa menjadikan referensi kita apabila kita mau menyampaikan terhadap kebenaran agama yang kita yakini. Oke. Selanjutnya, mohon izin langsung pada slide ke-10 ya. Setiap orang yang harus bersikap hati-hati bahwa tauhidullah yang merupakan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan itu. Menurut Said Hawa, dapat rusak dengan hal-hal sebagai berikut. Rusaknya agama itu, tauhidullah itu, bisa karena sifat-sifat al-kibr, itu sombong, ya, rusaknya hati kita ya. Kemudian ada sifat az-zulm, kezaliman, atau sifat al-kis, kebohongan. Ada sikap al-ifsad, melakukan perusakan. Ada sikap al-ghaflah, lupa. Ada sikap al-izram, berbuat dosa. Ada sikap ragu, menerima kebenaran. Ini beberapa yang bisa mengakibatkan rusaknya hati kita. Kemudian kita lanjutkan pada slide yang ke-11. Mendiskripsikan dan urgensi komitmen terhadap nilai tauhid untuk mencari kebahagiaan. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan menjadi roh kehidupan itu adalah, yang pertama adalah al-amanah, artinya terpercaya, kejujuran, menyebabkan seseorang dipercaya. Karena dipercaya, maka ia menjadi manusia terpercaya. Yang kemudian ada al-adalah, yang artinya secara etimologis artinya keadilan. Keadilan dalam perspektif Islam adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi saudara sekalian, saudara kewajibannya adalah misalkan untuk ikut ujian harus membayar SPP atau sebagainya. Haknya apa? Mendapatkan materi perkuliahan secara maksimal. Dosen-dosen yang luar biasa di Undira yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan saudara. Ini yang disebut dengan al-adalah. Bagaimana menyeimbangkan antara hak dan kewajiban itu sendiri. Kemudian al-huriyah artinya kemerdekaan, kebebasan. Manusia dalam berkehendak dan mewujudkan kehendak dengan perbuatan adalah hak asasi manusia. Manusia mempunyai kebebasan untuk berpikir, untuk mengembangkan pemikirannya lewat ilmu, filsafat, atau pembaharuan pemahaman terhadap agama. Kebebasan berpikir merupakan sarana untuk melahirkan gagasan-gagasan besar untuk memajukan peradaban manusia. Peradaban yang maju tentu berawal dari gagasan-gagasan besar yang diwujudkan dalam bingkai iptek. Di samping mempunyai kebebasan berpikir, manusia juga mempunyai kemerdekaan dalam berserikat, berpolitik, dan menyampaikan aspirasinya melalui saluran-saluran yang benar secara hukum. Kemerdekaan berserikat, berpolitik, dan berpartisipasi dalam organisasi yang diikuti merupakan ciri utama masyarakat madani. Oke, jadi saudara punya kebebasan, baik itu kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan untuk mendapatkan pendidikan, kebebasan berpolitik, dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Oke, tujuan hidup manusia adalah sejahtera baik di dunia maupun bahagia di akhirat. Yang kata lain dapat disebutkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan termaksud mustahil tanpa landasan agama.
Agama dimaksud adalah agama tauhidullah, Islam tentunya. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Kita tak dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah dalam agamanya. Jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengatur Anda ke tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Maka mengapa jalan selain yang telah ditetapkan Allah sebagai jalan sesat? Karena di dalamnya ada unsur syirik. Syirik adalah landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya fondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Landasan itu akan kokoh dan kuat kalau berdiri di atas tauhidullah. Rangkuman tentang kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan. Berarti yang barusan saya baca tadi. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seorang hamba yang mampu mewujudkan sebuah tobat, melakukan introspeksi dan koreksi diri untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah. Mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika mewujud dalam keadaan kehidupan konkret dengan jalan membahagiakan orang lain. Oke. Saudara sekalian yang berbahagia, sudah saya sampaikan materinya, semoga bisa dipahami. Apakah di antara saudara ada ingin bertanya? Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya absen saja ya. Oke. Mohon ditunjukkan kehadirannya. Itu dia. Ya, saya absen, mohon dengarkan. Natasha Nurfadillah ada? Natasha Nurfadillah ada? Tidak ada. Kemudian Ayu Karina, Ayu Karina tidak ada. Kemudian Elvia Safitri Pardede. Bapak maaf, Natasha hadir. Tadi ya internetnya ini error. Ya, saya ulang. Natasha, ada Natasha? Hadir, Pak. Ayu Kurnia, Karina, Elvia Safitri Pardede, kemudian Muhammad Rifki Nafis. Hadir Pak Rifki Nafis. Rudi Hadi Mulyadi. Saya hadir Bapak. Tera Oktavia. Hadir, Pak. Sulistyo Pratiwi. Hadir Bapak Sulistyo. Fatur Rahman. Hadir Pak. Nabila Intan Nuraini. Hadir Pak. Marnah Takesa. Hadir, Pak. Tasa Rahma Putri.
Tasya hadir Bapak. Tika Januari. Tika Januari. Tika mana? Tika. Nisa Ambarwati. Hadir Pak. Faisah Sifian. Faisah hadir Bapak. Fitri Handayani. Fitri Handayani. Fitri Handayani ada? Fitri Handayani. Fitri Handayani ada? Delva Rahmadayanti. Delva hadir Bapak. Itu tadi Fitri Handayani udah ini Kak, udah unmute Pak. Ada, Hadir dia. ada. Ada. Oke. Delva Kemudian juga hadir ya Pak. Cynthia ZA. Cynthia ZA hadir Bapak. Raka Prasetya. Raka Prasetya. Ita Handayani. Ita Handayani. Dian Purnama Kolbi. Hadir Pak. Iis Iskawati. Hadir Pak. Syain. Ya, saya Pak. Dinda Marsa Saputri. Hadir Pak. Muhammad Farel Asadel Putra. Hadir Pak. Fitri Zakiyah. Fitri Zakiyah. Fitri Zakiyah. Hadir Bapak. Siti Anissa. Hadir Bapak. Afina Zahra Putri Santoso. Afina. Afina ada di Afina join, tapi dia nggak bisa on mic katanya Pak. Oke, siap. Halimah Sadia. Hadir Pak. Esti Yunita. Nah, Esti Yunita hadir Bapak. Esti Yunita. Rahman Hadi. Rahman hadir Pak. Hadir Naswa Pak. Ya Ramadan. Najwa hadir Pak. Muhammad Haikal Maulana. Haikal hadir, Pak. Alfiza Sahila. Alfiza Sahila. Bapak Alfiza Syaila hadir, tapi saya pas pertemuan kemarin terhitung alfa Pak, dan saya sudah konfirmasi sehari setelah kelas. Kata Bapak nanti dicek, tapi sampai hari ini saya masih alfa Pak. Ini sekarang ini Alfiza hadir. Hari Hadir ini. Pak, ini saya. Oke, Alfiza. siap. Ya. Panji Prastia Jati. Panji hadir, Pak. Nazma hadir Bapak. Wulan Setioningrum. Hadir Bapak. Yoga Ferdiansah. Yoga hadir, Bapak. Rodia. Yoga hadir. Rodia izin kerja Pak, lagi sip 2. Ilmi Septianto. Ilmi Muhammad Febriansah. Egung Muhammad Hamdani. Hadir Pak. Hidayat Dwi Saputra. Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Hadir, Pak. Handoyo. Hadir, Pak. Ibnu Mardianto. Hadir, Pak. Siapa yang belum di absen? Udah absen amat lu. Siapa yang belum di absen? Kuliah di bareng kantor gua. Bareng kantor. Saat gua Ada masuk yang dulu belum di gua adit absen? banget itu, Bos. Jadi kalau gua kan PPJB kan. Saya ulang lagi absensinya. Ayu Karina, konsumen, Elvia Sapitri, Tika Januari ada 3, Raka Prastia, 3 Januari hadir Pak. Saya jalan tuh 80 bulan. Tika hadir ya.
Wah, Iya, 3 Januari semua hadir progres Pak. gua enggak. Itu siapa yang ngobrol ya? Oh, kalau gua Yang ngobrol sendiri siapa bos itu? ke konsumen tuh Bang Hidayat, Bang Hidayat. beres. Dulu, Bang. Udah naik pangkat tuh pindah ke sini yang luxury house sekarang. Ngobrol sendiri naik pangkat bagaimana toh? Ah, anak Bogor Raka 3. Prasetya, Iya, Kita- sarjana semua. kita saya Untuk BKC nolong juga loh. Rodia, Elmi Septianto, Keluar. Muhammad Tahu. Febriansa. David. Ya, oke, saudara sekalian yang berbahagia. Ayo dibuka, kita mau akhiri perkuliahan hari ini. Dibuka dulu kameranya karena akan saya screenshot kehadiran saudara pada hari ini. Ya, silakan dibuka semuanya. Silakan dibuka. Bagi yang kemarin hadir dan belum terabsensi, nanti bisa chat Bapak kembali ya. Saya lihat ulang nanti namanya. Silakan dibuka dulu kameranya. Akan saya screenshot kehadiran. Ayo, yang belum hadir siapa? Mana ya? Layar penuh, silakan. Ayo dibuka semuanya. Ayo. 1, 2, 3. Ulang lagi. Iya. Iya. Siapa yang belum di-update? Ada? Nanti konfirmasi lagi ya. Oke. Oke sekalian, saudara sekalian, saya akhiri ya perkuliahannya pada hari ini. Nanti kalau ada apa-apa terkait tentang absensi, silakan untuk komentar secara pribadi untuk kehadirannya. Apabila ada mahasiswa yang hadir tetapi tidak terabsen, karena kami melakukan rekam ini sesuai dengan kehadiran saudara. Baik-baik, kalau tidak ada pertanyaan dan di kuliah online ada tugas yang bisa saudara lakukan. Ada tugas TB ya, dikerjakan dengan baik. Nanti baru dikirimkan, nanti link pokoknya nanti saya sampaikan. Ada yang ingin saudara tanyakan? Sebelum saya akhiri, ada yang ingin saudara tanyakan? Tidak ada? Tidak ada, cukup? Bagaimana saudara, cukup? Cukup? Bagaimana? Cukup, Pak. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Naswa. Ya, oke. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. ya, selamat istirahat ya. Sama Selamat malam, Pak.